Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Sinar matahari siang itu begitu terik, menusuk kulit dan membuat keringat mengalir deras di wajah para pekerja bangunan. Debu beterbangan setiap kali palu menghantam besi, dan suara mesin bor bersahutan dengan teriakan mandor yang mengatur ritme kerja. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Raka terlihat tekun mengaduk semen dengan cangkul tua. Tubuhnya kurus namun berotot, kulitnya legam terbakar matahari, dan bajunya penuh bercak semen. Namun di balik penampilan kasarnya, sorot matanya menyimpan ketulusan dan semangat yang tak mudah padam. Raka bukanlah orang berpendidikan tinggi. Ia hanya lulusan SMA yang sejak kecil terbiasa bekerja keras. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya pun berpulang beberapa tahun lalu. Hidup membuatnya kuat, tapi juga membentuk kesabaran yang luar biasa. Ia tak pernah mengeluh, meski setiap hari tubuhnya harus berlumur debu dan panas. Siang itu, tiba-tiba terdengar suara sirine pendek dari kejauhan. Sebuah mobil patroli berhenti di depan proyek. Beberapa polisi turun memeriksa area, memastikan keamanan lokasi pembangunan kantor pemerintahan. Di antara mereka, tampak seorang polwan muda dengan langkah tegap dan tatapan tajam, Ayu. Seragamnya rapi, wajahnya cantik dengan kulit putih bersih kontras dengan debu di sekitarnya. Setiap langkahnya mencuri perhatian para pekerja. Raka yang baru saja mengangkat ember berisi semen tidak sadar arah langkahnya berlawanan dengan jalur patroli. Saat berbelok di tikungan sempit antara tumpukan pasir, ia tak sengaja menabrak seseorang. Ember itu terguling, semen cair muncrat ke tanah, sebagian besar mengenai sepatu dan seragam polwan itu. Ayu menatapnya dengan wajah kaget, lalu berubah menjadi marah. "Ya ampun, lihat diri kamu. Jelek, kotor, bau semen pula. Lain kali hati-hati kalau jalan," bentaknya lantang, membuat semua orang di sekitar berhenti bekerja dan menatap mereka. Raka menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah karena malu. "Maaf, Bu. Saya nggak sengaja," ucapnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh angin siang. Ia buru-buru mengambil kain lap, berusaha membersihkan cipratan semen di tanah. Tapi Ayu justru melangkah mundur jijik. "Sudahlah, jangan sentuh. Cukup. Saya nggak mau seragam saya makin kotor," katanya dengan nada dingin. Ia kemudian pergi begitu saja, meninggalkan Raka yang terdiam menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Malu, bersalah, tapi juga kagum. Bagi Raka, tatapan pertama itu menjadi awal dari sesuatu yang aneh. Rasa kagum yang tumbuh di tengah penghinaan. Sedangkan bagi Ayu, pertemuan itu hanyalah insiden kecil yang ia lupakan seketika. Tak menyadari bahwa lelaki sederhana yang ia hina akan menjadi sosok yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Sejak insiden tumpahan semen itu, nama Ayu seperti terus berputar di kepala Raka. Ia sendiri tidak tahu kenapa, tapi setiap kali mobil patroli berhenti di depan proyek, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia selalu berharap bisa melihat sekilas sosok polwan muda itu lagi. Kadang hanya sekilas bayangan Ayu yang berjalan sambil memegang buku catatan sudah cukup membuatnya tersenyum. Hari demi hari, Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Ayu. Cara ia menata rambutnya, caranya menatap tegas saat berbicara dengan bawahan, bahkan suara langkah kakinya yang mantap di atas tanah berpasir. Raka tahu dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanyalah kuli bangunan yang hidup pas-pasan, tapi hatinya tulus. Ia yakin rasa kagumnya bukan sekadar mimpi. Suatu sore, setelah gajian, Raka duduk di kamar kontrakannya yang sederhana. Ia memandangi selembar kertas warna-warni yang dibelinya di warung dekat proyek. Dengan penuh hati-hati, ia melipatnya menjadi bentuk bunga mawar kertas. Tangannya yang kasar karena semen membuat lipatan itu tak sempurna. Namun di setiap lekuknya tersimpan ketulusan dan harapan sederhana, agar Ayu tahu bahwa masih ada orang yang menghargainya bukan karena seragamnya, melainkan karena dirinya. Keesokan harinya, Raka menitipkan bunga itu melalui satpam proyek dengan pesan singkat di secari kertas. "Untuk Ibu Ayu, semoga hari Ibu selalu cerah seperti senyuman Ibu." Namun sore itu,
Saat patroli datang, suasana berubah. Ayu berdiri di depan pos satpam, memegang bunga kertas itu di tangannya. Di sekelilingnya, beberapa rekan polisi tertawa melihatnya. "Lucu banget, ya," ujar Ayu dengan tawa sinis. "Kuli bangunan ngasih bunga buat Polwan. Kamu pikir ini sinetron?" Tawa para polisi menggema, menusuk telinga Raka yang berdiri tak jauh dari sana. Wajah Raka memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Namun ia tidak membalas. Ia hanya menunduk dan berusaha tersenyum. "Gak apa-apa ditertawakan, yang penting tulus," katanya pelan sebelum kembali mengangkat ember semen. Tapi di dalam dadanya, kata-kata itu terasa seperti pisau. Bukan karena penghinaan Ayu semata, melainkan karena kenyataan bahwa dunia memang tak adil untuk orang sederhana sepertinya. Malam itu, ia duduk diam di depan kamar kontrakan, memandangi bintang-bintang redup. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan berhenti bermimpi, bahkan jika cintanya tak pernah dihargai. Hari itu, panas terasa lebih menyengat dari biasanya. Raka bekerja seperti biasa, memanggul semen dan mengangkat besi di bawah terik matahari. Namun entah kenapa, Mandor tampak kesal sejak pagi. Setiap kesalahan kecil langsung disorot. Setiap jeda istirahat dianggap malas. Ketika siang menjelang, Mandor akhirnya memanggilnya ke pos proyek. "Raka, mulai besok kamu gak usah kerja lagi," katanya tanpa banyak basa-basi. Raka menatapnya heran. "Kenapa, Pak? Saya salah apa? Kerjaan kamu lambat. Hasilnya juga gak rapi. Perusahaan butuh orang yang lebih cekatan dan lebih berpendidikan." Kalimat itu seperti petir yang menyambar dadanya. Ia ingin menjelaskan, ingin memohon kesempatan, tapi bibirnya keluh. Akhirnya ia hanya mengangguk, menunduk, dan melangkah pergi dengan langkah berat. Sore itu, Raka pulang ke kontrakan sempit di gang kecil belakang pasar. Di dalam kamar berukuran 3x3 meter itu, hanya ada kasur tipis, kipas kecil, dan satu foto lama di dinding. Foto dirinya bersama sang ibu yang sudah lama tiada. Ia menatap foto itu lama sekali. Wajah ibunya yang tersenyum seolah menanyakan, "Kamu capek, Nak?" Raka menarik napas panjang. Ingatannya melayang pada hari ketika Ayu menghina dirinya. Kuli jelek dan bau semen. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya seperti gema yang tak mau hilang. Tapi kali ini, alih-alih membuatnya hancur, kata-kata itu menyalakan api di dalam hatinya. Ia duduk di lantai, menatap tangannya yang penuh kapalan. "Aku nggak akan terus begini," gumamnya. "Aku akan berubah. Aku akan buktikan kalau Kuli pun bisa jadi orang besar." Keesokan harinya, dengan sisa uang pesangon seadanya, Raka memutuskan meninggalkan Bandung dan merantau ke Jakarta. Hidup di ibu kota bukan hal mudah. Ia bekerja serabutan, jadi kuli bangunan, ojek online, bahkan penjaga toko. Tapi setiap malam, setelah lelah bekerja, ia tak pernah lupa membuka ponsel bekasnya untuk belajar dari video dan artikel tentang teknik bangunan modern dan bisnis konstruksi. Pelan tapi pasti, ia mulai mengerti bagaimana cara membaca desain, menghitung kebutuhan material, hingga memimpin tim kecil di proyek kecil-kecilan. Luka dan penghinaan masa lalu menjelma menjadi bahan bakar tekadnya. Dari seorang kuli yang diremehkan, Raka mulai melangkah ke jalan panjang menuju perubahan besar dalam hidupnya. Waktu berlalu begitu cepat. 5 tahun telah lewat sejak malam itu. Malam ketika Raka berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah. Kini, pemuda yang dulu berlumur debu dan semen telah menjelma menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Di balik meja kaca berlogo Raka Tech Construction, berdiri pria dengan jas hitam elegan dan tatapan penuh keyakinan. Dialah Raka Prasetya, pendiri sekaligus CEO perusahaan teknologi konstruksi yang sedang naik daun di Jakarta. Perjalanan menuju titik ini tidak mudah. Tahun-tahun awal penuh dengan kegagalan dan penolakan. Banyak yang meremehkannya karena latar belakangnya sebagai mantan kuli bangunan. Namun justru karena itulah ia lebih gigih daripada siapapun. Ia belajar setiap malam, menghadiri pelatihan gratis, hingga mampu menciptakan sistem manajemen proyek berbasis aplikasi, inovasi yang kemudian menjadi fondasi berdirinya Raka Tech. Dalam waktu singkat,
Raka Tech berkembang pesat. Proyek demi proyek datang. Gedung perkantoran, perumahan modern, bahkan kerjasama dengan pemerintah. Nama Raka mulai dikenal luas di dunia bisnis konstruksi. Ia menjadi simbol inspirasi bagi banyak orang, bahwa latar belakang bukan alasan untuk gagal. Penampilannya pun berubah total. Wajahnya kini bersih dan terawat. Kulitnya tidak lagi legam, rambutnya rapi. Namun di balik semua itu, sorot matanya tetap sama. Mata seorang pekerja keras yang pernah menanggung hinaan, namun tak pernah berhenti bermimpi. Sementara itu, di tempat lain, Ayu menjalani hidup yang jauh berbeda. Ia masih mengenakan seragam kebanggaannya sebagai polwan, tapi semangatnya tak lagi secerah dulu. Beberapa insiden kecil, kesalahan administratif, laporan yang terlambat, bahkan keluhan dari masyarakat, membuat karirnya mandek. Rekan-rekannya yang dulu seangkatan sudah naik pangkat, sementara ia tetap di posisi yang sama. Kadang, saat duduk di ruang kerjanya yang sepi, Ayu menatap keluar jendela dan menghela napas panjang. Ia tidak pernah tahu bahwa di kota yang sama, lelaki yang dulu pernah ia hina kini menjadi sosok yang disegani. Dunia memang punya cara sendiri untuk berputar, dan kali ini, roda itu mulai bergerak berlawanan arah. Di balik kesuksesan Raka, tersimpan tekad baja yang lahir dari luka. Dan di balik keheningan Ayu, mulai tumbuh rasa penasaran yang akan mempertemukan mereka kembali, dalam keadaan yang sangat berbeda. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih segar dari biasanya. Di aula besar kantor kepolisian daerah, deretan meja rapat sudah tersusun rapi. Proyek pembangunan kantor kepolisian baru akhirnya disetujui, dan kerjasama dilakukan dengan perusahaan konstruksi ternama, Raka Tech Construction. Para pejabat polisi, perwakilan kontraktor, serta perancang proyek telah duduk menunggu pemaparan dari pihak perusahaan. Di antara mereka, Ayu duduk dengan seragam dinas lengkap. Ia ditugaskan sebagai pengawas lapangan dari pihak kepolisian. Walau tampak tenang di luar, dalam hatinya ada rasa canggung dan lelah. Ia sudah lama tidak bersemangat dengan pekerjaannya, tapi tugas adalah tugas. Ia membuka map biru berisi dokumen kerjasama dan menatap nama di lembar pertama. Alisnya berkerut. Raka Tech Construction, Direktur Utama, Raka Prasetya. Nama itu terasa familiar, tapi pikirannya menolak percaya. Ah, nggak mungkin. Pasti cuma kebetulan, gumamnya pelan. Tak lama kemudian, pintu aula terbuka. Seorang pria berjas hitam dan kemeja putih masuk dengan langkah mantap. Wajahnya tenang, penuh percaya diri. Semua orang berdiri menyambut. Pria itu melangkah ke depan ruangan, meletakkan laptopnya di atas meja, lalu berkata dengan suara yang dalam namun lembut, "Selamat pagi semuanya. Saya Raka Prasetya, CEO Raka Tech Construction. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkontribusi dalam pembangunan kantor kepolisian baru ini." Ayu membeku di tempat. Napasnya tercekat. Tatapannya tak lepas dari pria itu. Wajah itu, mata itu, suara itu, terlalu familiar untuk dilupakan. Tapi kini, sosok itu jauh berbeda. Wajahnya bersih, rahangnya tegas, tubuhnya gagah dan berwibawa. Sama sekali tak ada jejak dari kuli bangunan yang dulu ia hina. Dengan suara gemetar, ia berbisik hampir tak terdengar. "Kamu, Raka, kuli bangunan itu." Raka menatap ke arahnya sejenak. Sekilas, mata mereka bertemu. Lalu, dengan senyum tipis yang penuh ketenangan, ia menjawab, "Dulu iya, Bu Ayu. Sekarang, hanya orang biasa yang berusaha kerja keras." Ruangan seketika sunyi. Beberapa peserta rapat saling menatap bingung, tak mengerti konteks percakapan singkat itu. Sementara Ayu menunduk, wajahnya memerah, dadanya berdegup keras. Ia tak tahu harus merasa apa, terkejut, malu, atau kagum. Selama sisa rapat, Ayu nyaris tak bisa fokus. Setiap kali Raka berbicara menjelaskan rancangan proyek dengan penuh wibawa, ia merasa dadanya diremas rasa bersalah. 5 tahun lalu, ia menertawakan pria ini di depan semua orang. Kini, pria itu berdiri di depan ruangan, memimpin rapat dengan tenang dan elegan,
seperti simbol nyata bahwa kehidupan memang berputar. Di akhir pertemuan, saat semua orang bertepuk tangan, Ayu hanya bisa duduk diam, menatap Raka dari kejauhan. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Tuhan, ini bukan kebetulan. Ini balasan yang paling halus." Sejak hari rapat itu, Ayu tidak bisa tenang. Setiap kali proyek pembangunan kantor kepolisian dimulai, ia harus berinteraksi langsung dengan Raka dan timnya. Setiap kali Raka berbicara dengan wibawa dan pengetahuan yang luas tentang teknis maupun manajemen, Ayu merasa jantungnya berdebar tak karuan, bukan karena kagum semata, tapi karena malu. Ia melihat bagaimana para pekerja dan insinyur begitu menghormati Raka. Pria itu tidak hanya pandai memimpin, tapi juga rendah hati. Ia turun langsung ke lapangan, memeriksa setiap detail, tak segan membantu mengangkat alat, bahkan menyapa setiap pekerja dengan senyum hangat. Pemandangan itu membuat Ayu teringat masa lalu, ketika ia pernah menertawakan Raka di depan banyak orang, menyebutnya kuli jelek dan bau semen. Sekarang, setiap kali mengingat kata-katanya sendiri, dadanya terasa sesak. Siang itu, Ayu melihat Raka sedang memberi pengarahan di bawah terik matahari. Kemejanya basah oleh keringat. Namun ia tetap berbicara dengan nada tegas dan bersemangat. Para pekerja mendengarkan dengan hormat. Ada aura kepemimpinan yang kuat dalam dirinya, sesuatu yang dulu tidak pernah Ayu bayangkan. Sore harinya, setelah rapat evaluasi proyek selesai dan ruangan mulai sepi, Ayu memberanikan diri untuk mendekatinya. Langkahnya pelan, hampir ragu. Raka sedang membereskan berkas di meja ketika Ayu berdiri di ambang pintu. "Raka," panggilnya perlahan. Pria itu menoleh, sedikit terkejut namun tetap tersenyum sopan. "Iya, Bu Ayu. Ada yang bisa saya bantu?" Ayu menunduk sesaat, mencari keberanian di dalam dirinya. Aku cuma mau bilang maaf. Dulu aku keterlaluan. Aku nggak tahu kamu bakal sehebat ini. Aku salah menilai kamu." Suaranya pelan tapi tulus. Ada getaran di setiap kata, seolah rasa bersalah yang dipendam selama bertahun-tahun akhirnya pecah keluar. Raka menatapnya dengan ekspresi tenang. Ia meletakkan map di tangannya, lalu berkata lembut, "Saya nggak berubah karena ingin membalas, Bu Ayu. Saya berubah karena saya harus hidup layak." Tapi waktu itu, ia berhenti sejenak, menatap mata Ayu dengan sorot dalam. "Kata-kata ibu benar-benar membangunkan saya." Ayu terdiam, menahan napas. Ia tak tahu apakah harus merasa bersyukur atau semakin bersalah. "Jadi, aku yang membuat kamu jadi seperti ini?" tanyanya pelan. Raka tersenyum tipis. "Mungkin bukan membuat, tapi menyadarkan. Kadang, kata yang menyakitkan justru bisa jadi titik awal perubahan besar." Mata Ayu memanas. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa penghinaan yang dulu ia lontarkan telah menjadi batu loncatan bagi seseorang. Dan kini, batu itu kembali menghantam hatinya sendiri, dalam bentuk penyesalan yang halus namun tajam. Hari demi hari berlalu, dan proyek pembangunan kantor kepolisian semakin mendekati tahap akhir. Di setiap pertemuan, Ayu semakin sering melihat Raka, dan tanpa sadar, perasaannya mulai berubah. Bukan lagi rasa kagum biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih lembut, dan lebih menyakitkan pada saat yang sama. Setiap kali ia melihat Raka berbicara dengan ketenangan dan kecerdasan yang memukau, Ayu merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Ia teringat masa-masa dulu, ketika ia begitu cepat menilai orang dari penampilan. Dulu, ia menertawakan pria yang kini justru mampu membuatnya terpana hanya dengan senyum sederhana. Namun takdir tampaknya punya cara sendiri untuk mengingatkan manusia bahwa waktu tak bisa diulang. Suatu siang, Ayu datang ke lokasi proyek untuk melakukan inspeksi. Dari jauh, ia melihat Raka sedang berdiri di samping seorang wanita muda berhijab yang anggun. Laras, arsitek utama proyek dan juga rekan dekat Raka di Rakatech. Mereka tampak akrab, saling berbagi tawa sambil meninjau rancangan di tablet. Ada kehangatan alami di antara keduanya. Sesuatu yang sulit dijelaskan namun jelas terlihat. "Mas Raka, kalau struktur balkon ini diganti materialnya,
Desainnya bakal lebih efisien, kata Laras sambil tersenyum. Raka menatapnya dengan lembut. Ide bagus. Seperti biasa, kamu memang selalu punya cara cerdas untuk menyelesaikan masalah. Percakapan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Ayu terasa sesak. Ia berbalik perlahan, pura-pura meninjau area lain agar tak terlihat memperhatikan. Di rapat berikutnya, kabar itu akhirnya terdengar secara resmi. Raka dan Laras baru saja bertunangan. Semua orang di ruangan mengucapkan selamat dengan hangat, sementara Ayu duduk diam, menyembunyikan kegelisahan di balik senyumnya. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Sore itu, setelah semua orang pulang, Ayu duduk lama di dalam mobil dinasnya. Hujan turun pelan di luar, membasahi kaca jendela. Ia menatap butiran air yang menetes seirama dengan air matanya sendiri. Dalam diam, bayangan masa lalu kembali menghantam. Dirinya yang muda, sombong, dan menertawakan seorang kuli bangunan yang kini menjadi pria sukses. Suara sendiri terngiang di kepalanya. Jelek, kotor, bau semen. Kalimat yang dulu ia ucapkan dengan enteng, tapi kini terasa seperti kutukan. Andai waktu bisa diulang, bisiknya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemericik hujan. Namun waktu tak pernah memberi kesempatan kedua. Raka kini milik orang lain, dan Ayu hanya bisa menatap dari kejauhan, membawa penyesalan yang datang terlalu terlambat. Beberapa bulan kemudian, proyek pembangunan kantor kepolisian baru itu akhirnya selesai. Gedung megah berdiri dengan kokoh dan modern, mencerminkan hasil kerja keras banyak pihak, terutama tim Rakatech. Hari peresmian pun tiba. Aula besar di lantai dasar dipenuhi tamu undangan, pejabat pemerintah, aparat kepolisian, wartawan, dan para pekerja yang terlibat dalam proyek. Di tengah sorotan lampu dan gemuruh tepuk tangan, Raka berdiri di atas podium. Penampilannya memukau dalam setelan jas biru tua, berbicara dengan suara mantap namun hangat. Proyek ini bukan hanya tentang bangunan yang berdiri megah, tapi tentang kerjasama dan kepercayaan, ujarnya dengan nada tulus. Kami di Rakatech merasa terhormat bisa berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Semua mata tertuju padanya, termasuk Ayu, yang berdiri di barisan belakang bersama rekan-rekannya. Hatinya bergetar mendengar suara itu. Suara yang dulu begitu sederhana, kini terdengar begitu berwibawa. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Tiba-tiba, di tengah pidatonya, Raka menyebut sebuah nama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Ibu Ayu Pramesti, yang dengan dedikasinya telah menjaga keamanan dan ketertiban selama proyek ini berjalan. Tanpa disiplin dan kerja keras beliau, banyak hal tak akan berjalan sebaik ini. Ruangan sontak dipenuhi tepuk tangan. Semua orang menoleh ke arah Ayu yang tampak terkejut. Ia menatap ke depan, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ada ketulusan di mata Raka, tapi juga jarak yang tak bisa dijembatani. Setelah acara selesai, Ayu berdiri di luar gedung, menikmati hembusan angin sore. Langkah kaki yang familiar terdengar mendekat. Raka datang menghampiri, membawa senyum tenang. Terima kasih, Bu Ayu, atas kerjasamanya, ucapnya sopan. Ayu menatapnya lama, mencoba mencari kata. Raka, kamu berubah luar biasa. Aku bangga, sekaligus malu. Aku masih ingat kata-kataku dulu. Raka menatapnya lembut, namun matanya penuh keteguhan. Saya juga ingat, Bu, tapi saya nggak pernah marah. Waktu itu, kata-kata ibu jadi cambuk buat saya. Dulu ibu bilang saya nggak pantas mencintai Polwan. Sekarang saya sadar, cinta itu nggak soal pantas atau tidak. Yang penting, tulus. Ayu terdiam, bibirnya bergetar. Ia ingin menjawab, tapi kata-katanya tertelan oleh emosi. Raka hanya tersenyum kecil, lalu menepuk bahunya dengan hormat. Hidup ini aneh. Ya, Bu, kadang luka bisa berubah jadi kekuatan. Tak lama kemudian, Laras datang menghampiri, menggandeng tangan Raka dengan lembut. Mereka berpamitan dan berjalan pergi bersama, meninggalkan Ayu yang berdiri sendirian di bawah langit senja. Saat mobil mereka melaju menjauh, Ayu menatap langit dengan mata berkaca-kaca.
Dalam hatinya, hanya tersisa penyesalan, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena keangkuhan masa lalu yang telah menutup hatinya dari kebaikan seseorang. Di bawah cahaya sore yang keemasan, ia berbisik lirih. "Maafkan aku, Raka, dan terima kasih, karena balasanmu begitu elegan."